Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namila Rahma Putri dengan NIM 2020 10370311204. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang tugas 3. Eh, yang pertama di sini ada tugas 1 yaitu simulasi dengan 100 antrian dengan satu server. Nah, untuk yang pertama di sini ada import. Nah, import ini tuh di sini berfungsi untuk library yang digunakan untuk menyimpan beberapa fungsi yang nanti akan digunakan. Selanjutnya ada random interval time. Ini tuh program akan menampilkan selang waktu kedatangan secara random di antara 0 sampai 100. Selanjutnya di sini ada interval random yang berjumlah 8. Jadi di sini adalah random digit assignment dari range 0 sampai 100. Dan kenapa 8? Karena dia memiliki nilai maksimum minimal 1 dan nilai maksimal 8. Selanjutnya untuk perulangan di sini itu terdapat objek yang dapat diulang, yaitu interval random dan menggunakan fungsi enumerate. Nah, untuk pencabangan di sini memiliki arti bahwa jika random interval kurang dari num, maka nilai variabel interval time akan ditambah nilai 1 dari indeks. Selanjutnya di sini break itu untuk memberhentikan perulangan. Nah, reval time di sini 0 karena masih pada customer pertama, jadi dia tidak perlu menunggu untuk kedatangan customer. Selanjutnya di sini ada service time yang memiliki angka random antara 1 sampai dengan 6. Selanjutnya di sini adalah random service time atau waktu pelayanan random antara 0 sampai 100, dan di sini berjumlah 6 sesuai dengan ketentuan dari service time ini yang memiliki rentang antara 1 sampai 6. Selanjutnya di sini sama seperti yang di atas, terdapat objek yang bisa diulang menggunakan enumerate yaitu service time random. Jika random service time kurang dari num, maka service time akan ditambah indeks 1. Selanjutnya ini rumus-rumusnya untuk customer pertama, yaitu time service begin itu memiliki nilai sama dengan arrival time, atau waktu service mulai itu memiliki nilai yang sama dengan waktu kedatangan. Terus waiting time in queue ini tuh 0 karena dia masih customer pertama. Terus waktu waktu service berakhir itu memiliki rumus waktu kedatangan ditambah waktu pelayanan. Untuk time customer spend is system itu memiliki rumus waktu service berakhir dikurangi dengan waktu service dimulai. Untuk idle time of server atau waktu server kosong itu 0. Row 0 ini dia memiliki arti bahwa dia akan mencetak row 0 atau customer pertama. Dan ini tuh untuk tampilannya. Dan DF ini untuk menampilkan. Di sini terlihat interval time berapa dan semuanya dimulai dari customer pertama atau baris ke 0. Ini sama kayak yang di atas, cuma yang ini itu berfungsi untuk mencetak customer kedua sampai customer 100 atau antrian 1 sampai 99. Nah, di sini tuh terdapat ilok berfungsi untuk mengambil hasil dari bagian ini atau bagian di customer pertama. Dan untuk arrival time customer kedua didapatkan dari arrival time customer pertama ditambah dengan arrival time customer kedua. Ini DF log yang ini tuh berfungsi untuk mengambil hasil dari bagian yang di atas itu tadi untuk customer kedua dengan
rumus kedatangan customer pertama ditambah dengan interval time customer kedua. Selanjutnya ini sama seperti yang di atas rumus-rumusnya. Dan PD Concat ini berfungsi untuk menggabungkan antara data-data yang di atas ini, data frame pertama dan PD data frame kedua, digabungkan dengan menggunakan rumus PD Concat ini, terus didapatkan hasil 0 sampai 99 atau antrian 1 sampai antrian 100. Terus selanjutnya di sini itu ada kesimpulan dari beberapa beberapa antrian. Yang pertama ada rata-rata waktu tunggu itu 3,79, peluang customer menunggu dalam antrian itu 0,71, kasir standby dan kasir sibuk, rata-rata pelayanannya 3,85, rata-rata waktu antar kedatangan 4,3, rata-rata waktu tunggu customer 5,3, dan rata-rata waktu customer dalam sistem 3,85. Nah, untuk selanjutnya yaitu tugas 2, yaitu simulasi 100 antrian dengan menggunakan dua server, yaitu server Apple dan server Baker. Yang pertama ini ada import, itu tuh sama library yang digunakan untuk menyimpan beberapa fungsi. Di sini ada row sama dengan 0, maka dia akan mencetak row ke 0 atau customer pertama. Untuk interval time customer pertama itu 0, untuk arrival time customer pertama 0, dan service time able itu sama dengan 0. Nah, di sini random service time able itu tuh berfungsi untuk mengambil nilai acak dari library random antara 0 sampai 100. Untuk service time random able ini merupakan RDA yang didapatkan dari in, uh, interarrival time dengan minimal 1 dan maksimal 4. Nah, untuk perulangan ini NUM akan NUM akan menyimpan nilai yang nantinya akan di-enumerate atau diiterasi secara berulang dan bareng sama fungsi yang lain untuk mengambil data dari service time random apple ini. Terus penjabakan di sini, jika random service time kurang dari sama dengan num, maka service time apple akan diisi dengan nilai indeks ditambah 2, dan break ini program akan menghentikan eksekusi. Untuk service time backer juga dimulai dari 0. Terus ini sama seperti yang punya Apple, dia akan random dari 0 sampai 100. Dan ini juga RDA atau random digit assignment yang didapatkan dari rentang antara 0 sampai 100. Terus di sini juga sama, NUM nantinya akan menyimpan nilai indeks yang akan di-enumerate. Terus percabangan ini juga jika random service time backer kurang dari sama dengan NUM, maka service time backer akan ditambah oleh indeks sama dengan indeks 3. Selanjutnya, when backer available dimulai dari 0, when backer available dimulai dari 0. Nah, untuk server ini itu, untuk pelayanan kali ini itu memiliki dua server, yaitu server Able dan server Baker. Gimana jika kedua server tersebut sedang kosong, maka ketika ada customer, Apple akan melayani terlebih dahulu dan Baker akan melayani customer selanjutnya. Sama apabila datangnya customer pertama, maka Apple akan melakukan pelayanan terlebih dahulu. When Apple available ini jika server Apple belum memiliki customer, dan when Baker available ini jika server Baker belum memiliki customer. Ini tuh berarti bahwa nilai server chosen Apple diambil jika Apple available. Jika Apple sedang penuh atau tidak tersedia, maka server akan langsung menuju ke Baker. Begitu juga sebaliknya. Terus untuk rumus ini itu, service completion time Apple itu didapatkan dari waktu mulai service ditambah dengan total service time. Di sini dia berfungsi untuk membuat kolom baru. Ini beberapa kolom yang akan ditampilkan dan dia mengambil
akan mengambil nilai-nilai dari fungsi yang telah ditulis sebelumnya. Nah, terus ini hasilnya interval time dan semua yang diminta dimulai dari customer pertama atau antrian kanal. Nah, untuk ini kurang lebih sama seperti yang di atas. Di sini angka 99 yaitu berarti untuk bagian ini akan mencetak 99 antrian selanjutnya. Terus random interval time-nya juga sama dari 0 sampai 100. Dan ini random digit assignment di antara 0 sampai 100. Nah, ini sama 6 itu untuk menyimpan nilai yang akan di-enumerate. Dan di sini nilai yang diambil dari interval random. Jika random interval time kurang dari sama dengan num, maka indeks akan ditambah 1. Terus nilai arrival time ini didapatkan dari data frame yang di atas, baris ke 0 ditambah dengan interval time. Service time able akan dimulai dari 0. Terus ini juga service time antara rentang 0 sampai 100. Ini random digit assignment-nya. Ini sama. Dia mengambil nilai dari service time random able. Dan kalau misalnya kurang dari sama dengan 0, maka indeks akan ditambah 2. Terus ini juga service time backer dimulai dari 0. Ini sama rentang 0 sampai 100 dan ini random digit assignment-nya. Dan mengambil nilai dari service time random backer. Kalau misalnya kurang dari sama dengan 0, maka indeks akan ditambah 3. Nah, ini itu berfungsi mendapatkan waktu ketersediaan dari service server Apple berdasarkan waktu penyelesaian dari pelayanan sebelumnya. Ini sama, tapi untuk server backer, kalau misalnya keduanya sedang kosong, maka Apple yang akan pelayanan terlebih dahulu. Kalau misalnya backer akan melakukan pelayanan secara bergantian dengan Apple. Ini juga, ini tuh berfungsi jika arrival time lebih dari sama dengan when backer available dan arrival time kurang dari sama dengan when backer available, maka server yang dipilih Apple sebaliknya itu juga milik si backer. Ini time service backend dimulai dari 0, service completion time Apple juga dimulai dari 0. Nah, di sini df.ilog ini dia akan mengakses baris dan kolom dari service completion time Apple. Nah, ini nilai dari time service begin diambil dari punya service completion time Apple. Nah, untuk service completion time Apple itu didapatkan dari time service begin atau dimulainya pelayanan ditambah dengan total semua pelayanan. Dan kedua server itu akan melakukan pelayanan secara bergantian sesuai dengan selesainya pelayanan. Terus ini itu eh, dia akan menampilkan kolom-kolom dan mengambil nilai-nilai yang telah difungsikan di atas. Setiap baris ini akan ditambah 1. Terus PD concat ini berfungsi untuk menggabungkan baris dari hasil simulasi pelanggan atau simulasi customer ke 0 sampai dengan simulasi customer ke 99 atau baris 0 sampai 99. Ini hasilnya. Dan ini hasilnya dia antrian 0 sampai 99 atau customer pertama sampai customer 100. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.